Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agro News hari ini dan serangkaian informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda di episode hari ini. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agro News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama hari ini, saudara, sambut Hari Raya Nyepi, ratusan umat Hindu di Kota Batu gelar ritual Agung Kesanga atau Taur Agung. Selain itu mereka juga menggelar pawai ogoh-ogoh keliling kampung di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ratusan umat Hindu dari Kota Batu dan dari luar menggelar ritual Agung Tahun Kesanga atau Taur Agung di lapangan Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ritual Agung Kesanga atau Taur Agung dilakukan umat Hindu di Kota Batu sebagai bentuk penyucian diri untuk menghindarkan dari bentuk nafsu angkara murka. Selain itu, untuk menghindarkan dari nafsu angkara murka, ritual Taur Agung yang digelar umat Hindu juga untuk menetralisir para umat dari keburukan agar dalam penyepian nanti para umat Hindu bisa berkonsentrasi untuk berdoa pada Sang Hyang Widi dalam penyepian. Tidak hanya itu, ratusan umat Hindu di Kota Batu dalam menyambut Nyepi juga menggelar pawai ogoh-ogoh dari mulai ogoh-ogoh kecil hingga besar berbentuk raksasa. Ogoh-ogoh yang merupakan simbol orang jahat ini diarak keliling kampung di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Ketua Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia Kota Batu menjelaskan, tema hari Nyepi ada dua dharma, yaitu Dharma Negara dan Dharma Agama. Dharma agama harus tetap disiplin dan memberikan yang terbaik, sedangkan agama Hindu, agama membumi, patut meyakini Hindu tetap menjaga tradisinya perlu dilestarikan. Dalam hari Nyepi yang bisa dipetik introspeksi mengenal di tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, sangatlah penting dalam memperbaiki diri. Untuk rangkaian pada hari ini, pertama adalah tadi Romo Mangku, yaitu mengaturkan semua sesajen
Yang pertama ditujukan kepada Sang Hyang Widi atau Tuban. Yang kedua para dewa-dewi. Nah, para dewa-dewi ini adalah apa itu sinar dari Sang Hyang Widi itu sendiri. Karena dengan sinar manifestasinya beliau ini adalah untuk semua alam semesta. Ya, lalu yang ketiga kepada para leluhur. Nah, para leluhur ini juga sangat memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada umat manusia. Karena kita saling keturunan itu saling terus menerus, ya, kayak rantai itu, ya. Nah itu. Lalu yang keempat kepada para butakala. Nah, para butakala itu adalah ciptaan Tuhan yang tidak kasat mata. Yang perlu kita hormati, kita kasih segahan supaya tidak mengganggu jalannya kita catur berata penyepian. Yang disimbolkan dengan ogogo tadi. Ogogo. Nah, ogogo itu adalah sifat kejahatan, ya. Sebenarnya kejahatan itu ada di dalam diri semua umat manusia. Nah, itu wajib kita perangi, ya, wajib kita kendalikan. Karena dengan kita mengendalikan hawa nafsu, itu otomatis kita bisa itu menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai. Rencananya setelah melakukan prosesi ritual Tawur Agung dengan melakukan permalinan ogoh-ogoh dengan cara dibakar, para umat Hindu akan melakukan prosesi Nyepi yang akan digelar pada Rabu 22 Maret 2023 dengan menghentikan aktivitas seluruh para umat Hindu. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Sementara itu peringati Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Rabu 22 Maret ini, umat Hindu di Kota Malang melakukan gelar upacara Taur Kesanga dan juga pawai ogoh-ogoh di Jalan Tugu Kota Malang. Taur Kesanga ini merupakan ritual keselamatan dengan membersihkan diri dari segala yang buruk. Peringati Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Rabu 22 Maret, umat Hindu di Kota Malang melakukan gelar upacara Taur Kesanga dan pawai ogoh-ogoh di Jalan Tugu Kota Malang. Taur Kesanga merupakan ritual keselamatan dengan membersihkan diri dari segala yang buruk. Ratusan umat Hindu di Kota Malang Selasa siang melakukan upacara Taur Kesanga di Jalan Tugu Kota Malang. Umat yang hadir juga terlihat khusyuk dalam melakukan sembahyang Taur Kesanga. Setelah melakukan upacara Taur Kesanga, ratusan umat Hindu juga melakukan pawai ogoh-ogoh yang dilepas oleh Wali Kota Malang. Sebanyak 10 ogoh-ogoh berukuran besar kemudian diarak keliling Kota Malang dan kembali finish di Jalan Tugu. Ogoh-ogoh yang diarak keliling ini kemudian dibakar sebagai simbol membersihkan diri dari kejahatan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kota Malang mengatakan, menjelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu melakukan persembahyangan atau upacara Taur Kesanga. Taur Kesanga merupakan ritual penyucian untuk keselamatan bersama. Upacara Taur Kesanga di Jalan Tugu merupakan yang pertama kali dilakukan. Diharapkan upacara dengan Taur Kesanga di tempat terbuka ini menjadi momen meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Sementara selain ritual Taur Kesanga, pada Rabu umat Hindu melakukan nyepi mulai dari pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga Kamis pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Alun-alun Tugu adalah titik nol daripada Kota Malang. Kita pun ingin memfasilitasi umat Hindu. Kebetulan saya juga sebagai umat Hindu yang menjadi Ketua DPRD Kota Malang. Pada saat PHDI lewat kepanitiaan ingin merayakan Hari Raya Nyepi, salah satu rangkaian Hari Raya Nyepi, Taur Kesanga di titik nol Kota Malang. Setelah saya berkoordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Wali Kota, beliau mengizinkan, akhirnya kita sepakati untuk Taur Kesanga Nyepi tahun ini silahkan dilakukan di depan Balai Kota dan Gedung DPRD. Kemarin malam sudah ada upacara matur piuning di alun-alun Tugu, sehingga kita harapkan ini bagian dari titik balik kita, di mana ini momennya pas ketemu. Nyepi adalah upacara pembersihan bumi. Kita kembali ke titik nol, hening, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Putu selaku Ketua Parisade. Kemudian tanggal 22 kita merayakan Nyepi, 23 umat Muslim merayakan puasa pertama.
Jadi nyambung, kita yang membersihkan, kita mendoakan semoga dunia ini baik-baik saja. Besoknya dilanjutkan dengan umat muslim merayakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini bagian dari Pancasila hidup di Kota Malang. Ayo kita jaga kerukunan antar umat beragama sehingga kita harapkan semua terfasilitasi dengan baik di Kota Malang. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik seputar Malang Raya. Tetaplah bersama kami. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum, jam 5:30 petang. Safari Ramadan, jam 7 malam. Tadarus Al-Quran, jam 9 malam. Tayang setiap hari, hanya di ATV.
Tahukah Anda apa itu tari saman? Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum tari saman dimulai, dilakukan pembukaan di mana tampil pemuka adat atau seorang tua cerdik pandai yang akan mewakili masyarakat setempat atau biasa disebut dengan kegetar dengan nasihat-nasihat yang berguna bagi para penonton dan pemainnya sekaligus. Syair dan lagu pengungkapannya sendiri dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Penari saman biasanya terdiri dari pria-pria muda yang menggunakan pakaian adat. Dan terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agro News. Satu hari jelang Ramadan, tim pengendalian inflasi daerah Kota Batu lakukan pengecekan harga di pasar relokasi Stadion Brantas Kota Batu. Pengecekan bahan pokok dipimpin langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai yang juga Ketua TPID Kota Batu. Satu hari jelang Ramadan, tim pengendalian inflasi daerah Kota Batu lakukan pengecekan harga di pasar relokasi Stadion Brantas Kota Batu. Pengecekan bahan pokok dipimpin langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai yang juga Ketua TPID Kota Batu. Pengecekan bahan pokok dimulai sejak pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari penjual 9 bahan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, terigu dan bahan pokok lainnya. Sesekali PJ Wali Kota Batu menanyakan langsung kepada pedagang mengenai harga dan stok barang yang dijual. Usai mengecek harga bahan pokok, PJ Wali Kota Batu bersama Forkopimda menyisir lapak pedagang sayur, ikan dan daging. Di lokasi ini PJ Wali Kota Batu juga melakukan interaksi langsung kepada para pedagang dengan menanyakan ketersediaan serta harga sayur mayur, ikan, ayam bahkan daging sapi. Menurut Aris, selama melakukan pengecekan harga, pada dasarnya harga maupun stok aman. Hanya ada beberapa komoditas pertanian yang sempat mengalami kenaikan, namun sudah terkendali, yaitu cabai rawit yang hari ini di harga Rp60.000 per kilonya. Karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, sebentar lagi kita bersama dengan Forkopimda melaksanakan kegiatan operasi pasar, melihat secara langsung bagaimana harga-harga kebutuhan pokok. Dan ternyata hasil evaluasi kita, harga tetap stabil di Kota Batu ini, tidak ada kenaikan yang sangat signifikan. Saya pikir para pedagang sudah mengetahui betul bahwa kondisi ini untuk menangani dan menekan inflasi sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Itu tidak ada kenaikan di semua kebutuhan pokok atau gimana? Semua kebutuhan pokok stabil, hampir sangat stabil. Paling yang agak naik sedikit itu cuma cabai saja. Karena memang cabai kan kita melihat produksinya juga tidak terlalu banyak di Kota Batu ini karena harus ambil dari luar. Tapi menurut saya rata-rata semua stabil. Sementara satu hari jelang Ramadan, suasana pasar relokasi Kota Batu sedikit mengalami kenaikan pengunjung, di mana pada momen jelang Ramadan biasanya masyarakat memiliki tradisi untuk selamatan menyambut Ramadan. Cabai beberapa hari terakhir ini sudah turun dikit tapi. Berapa? Sekarang cabai rawitnya 63. Kalau kemarin masih 75. Kemarin 70 masian. Kalau cabai besar kemarin 35, sekarang cuma 30. Cabai hijau rawit? Cabai hijau rawit 25. 25. Dari sebelumnya 30. Kalau untuk bumbu-bumbu rempah seperti bawang berambang? Bawang berambang tetap berapa? 25, bawang putih, bawang merah kecilnya 20, bawang merah besarnya 13. Itu standar atau ada kenaikan atau seperti apa? Standar tetap, kalau bumbu-bumbuan nggak ada perubahan. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai melantik sebanyak 30
pengurus Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Batu untuk masa bakti 2023-2028. Pelantikan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Sebanyak 30 organisasi di bawah naungan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Batu masa bakti 2023 hingga 2008 resmi dilantik untuk bersinergi bersama pemerintah Kota Batu. 30 pengurus GOW tersebut resmi dilantik secara langsung oleh penjabat Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. GOW sendiri merupakan gabungan organisasi wanita yang fokus pada peningkatan kapasitas perempuan, yang tidak hanya untuk warga dan organisasi, namun juga masyarakat luas. Ketua GOW Kota Batu, Hurroto Aini Zadim, dalam sambutannya mengatakan bahwa GOW Kota Batu siap bersinergi bersama pemerintah Kota Batu dalam menyelesaikan berbagai program prioritas, mulai dari inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan juga stunting. Sehingga pelantikan ini bukan sekedar seremonial, namun amanah yang diberikan adalah tanggung jawab besar 5 tahun ke depan terkait program GOW Kota Batu yang akan bersinergi dan sejalan dengan pemerintah Kota Batu. Terlebih melalui pelantikan ini dapat terciptanya kerjasama yang baik yang bisa menuntaskan berbagai program kerja yang telah direncanakan. Untuk kepengurusan GOW Kota Batu 2023-2028 tadi disampaikan oleh Ibu Dewanti, kita masih ada PR-PR yang program Ibu Dewanti ini yang harus kita lanjutkan. Yang pertama adalah stunting. Jadi kalau saya boleh mereview kembali, kemarin Pak Sekda ini sudah memimpin kita semua rapat bagaimana program Ibu Dewanti yang kemarin belum sempat dilanjut karena memang masa jabatan sudah harus habis. Kita lanjutkan bersama-sama pemerintah Kota Batu, masyarakat melalui GOW ini, gimana caranya kita bisa masif menekan angka stunting. Dalam pelantikan ini juga dihadiri oleh Dewanti Rumpoko selaku sesepuh GOW Kota Batu, Sekretaris Daerah Zadim Efisiensi, Kepala DP3 AP2KP Kota Batu, Ketua Bayangkari, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Ketua Persib Chandra Kirana, serta perwakilan organisasi wanita se-Kota Batu. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh PJ Wali Kota Batu beserta undangan yang lainnya kepada seluruh pengurus GOW yang baru saja dilantik. Selamat atas pelantikannya ibu-ibu GOW Kota Batu. Mudah-mudahan dengan kepengurusan baru, semangat baru, yang paling jelas baju baru, yang mudah-mudahan dengan baju yang luar biasa warnanya membuat semangat, membuat kita melek, jadi karena eye catching gitu ya. Ini menjadikan ibu-ibu juga semangat bekerja, dan terutama ini Pak PJ, saya sangat prihatin sekali tentang perkembangan stunting di Kota Batu, dan mudah-mudahan ibu-ibu GOW inilah yang bisa salah satunya menjadi motor penggerak untuk ibu-ibu agar sadar memberikan asupan gizi, memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anaknya agar terbebas dari stunting, agar bisa menjadi mempunyai masa depan yang hebat di masa depan. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali lagi dengan banyak informasi menarik lainnya seputar Malang Raya. Tetaplah bersama Agronews.
selendang sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang sari, pinjaman selendang sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agro News. Masuk informasi selanjutnya. Rangkaian kegiatan Gebyar Budaya Festival Brantas 2023 telah sampai di puncak acara. Kegiatan puncak tersebut bertajuk Gebyar Budaya yang dilaksanakan di Sendera Tari Arjuna Wiwaha, Kelurahan Sisir pada 18 Maret yang lalu. Festival Brantas adalah kegiatan untuk memperingati Hari Air Nasional pada tanggal 22 Maret. Festival Brantas ini mengusung tema Pratnya Amerta Bumi. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kelurahan Sisir ini bertujuan untuk melestarikan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan yang ada di Kota Batu, khususnya di lingkungan Kelurahan Sisir. Festival Brantas ini sudah menjadi agenda tahunan Kelurahan Sisir. Lurah Sisir berharap dengan adanya event ini bisa menjadi penggerak masyarakat lebih sadar akan menjaga lingkungan khususnya di wilayah Kelurahan Sisir. Dan malam hari ini kegiatan puncak dari rangkaian Festival Brantas tahun 2023, yang mana sudah kita saksikan bahwa semangat persatuan dan kesatuan dari masyarakat Kelurahan Sisir yang digambarkan dari paguyuban dan sanggar seni di Kelurahan Sisir, yang mana dengan semangat ini semoga pesan-pesan yang ada di dalam Festival Brantas yaitu menjaga lingkungan, utamanya kita harus menjaga sumber mata air, karena sumber mata air ini adalah sumber kehidupan untuk kita semua. Kalau nggak kita jaga, nanti anak cucu kita kehidupannya akan rawan terganggu apabila sumber mata air ini tidak kita jaga keberadaannya dan kebersihannya mulai dari sekarang. Saya berharap kegiatan ini akan menjadi event tahunan yang mana punya makna bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Jadi menjaga lingkungan bukan kewajiban hanya pemerintah, tapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat yang terlibat di Kelurahan Sisir khususnya, yang mana Kelurahan Sisir ini sebagai etalase Kota Batu, kita punya banyak infrastruktur. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan nanti pastinya akan membuat bencana yang mana itu juga berdampak langsung pada masyarakat. Penampilan budaya dan sanggar seni sekelurahan Sisir berkolaborasi dalam tari kolosan. Adapun penampil pada malam hari itu ada bantengan Rogo Wilis, tari Protekan, Reok Sardulu Seto, Jaran Kepang Turonggo Sarwo Budoyo, Gamelan Ngesti Budoyo, Sanduk Sekar Utas, dan kelompok seni lainnya. Dari Kota Batu, Siki ATV melaporkan. Beralih informasi selanjutnya, salah satu hasil dari rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pendidikan terkait dengan pembangunan di SMP Negeri 07 Batu, yaitu salah satunya tentang rekomendasi, yaitu berkaitan dengan rencana tinjauan langsung Komisi C DPRD Kota Batu. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menjelaskan bahwa salah satu hasil dari rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, yaitu rencana kunjungan kerja ke SMP Negeri 07 Batu, di mana hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung apakah rekomendasi yang sebelumnya telah diberikan oleh Komisi C terkait pembangunan SMP Negeri 07 Batu telah ditindaklanjuti. Didik Mahmud sendiri menyampaikan bahwa rencananya Komisi C akan melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 07 Batu di akhir bulan Maret 2023. Hal ini untuk mengevaluasi rekomendasi pembangunan serta mempersiapkan dan melihat kesiapan dari bangunan fasilitas di SMP Negeri 07 Batu.
Yang keempat, hasil tadi bahwa insya Allah nanti minggu depan, hari Selasa depan itu akan kita sidak kembali di sana. Yang pertama mengevaluasi apakah rekomendasi sudah dijalankan. Yang kedua juga mengecek kembali kesiapan daripada Dinas Pendidikan untuk menempati gedung baru di SMP 7. Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Batu telah melakukan rapat kerja bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Kota Batu, di mana rapat ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil kunjungan kerja Komisi C sebelumnya terkait pembangunan di SMP Negeri 07 Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut kami akan hadir kembali dengan segmen terakhir dari Agropolita News. Kami segera kembali. TV ku burak, brebek-brebek. Desa iki, desa. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nis Rina? Nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya nih, Rina. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum jam 5:30 petang. Safari Ramadan jam 7 malam. Tadarus Al-Quran jam 9 malam. Tayang setiap hari hanya di ATV. Ya, terima kasih yang masih bersama kami dan masuk ke segmen terakhir dari Agronews hari ini. Saudara, Maluku Tengah adalah kabupaten di Provinsi Maluku yang beribu kota di Masohi. Kabupaten Maluku Tengah ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 52 tentang pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan Maluku Tengah serta Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 18 kecamatan, 6 kelurahan dan 186 desa. Dan berikut kami akan informasikan untuk Anda fakta menarik dari Maluku Tengah. Pemirsa News Fakta dan Unik, Maluku Tengah adalah kabupaten di Provinsi Maluku yang beribu kota di Masohi. Kabupaten Maluku Tengah dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1952 tentang pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas 18 kecamatan, 6 kelurahan, dan 186 desa. Jumlah penduduknya tercatat pada 2017 sebanyak 422.065 jiwa. Dan berikut 5 fakta menarik tentang Maluku Tengah versi News Fakta dan Unik. Masohi. Kata Masohi berasal dari bahasa Maluku Tengah yang berarti gotong royong. Setelah sempat porak-poranda dan kehilangan banyak warganya karena kerusuhan sosial pada awal abad ke-21, kota ini mulai berbenah diri.
Penduduk aslinya adalah suku Alifuru, namun banyak pendatang yang tinggal di kota ini. Kota Masahi merupakan kota yang dibangun pada 3 November 1957 yang diresmikan lewat peletakan batu pertama oleh Presiden pertama RI Soekarno. Kota ini pada awalnya dibangun di atas tanah sengketa antara pemerintah Amahai dengan pemerintah daerah setelah daerah Seram Barat tidak dianggap layak. Kota ini menjadi salah satu wujud pembangunan Maluku setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pulau Bair. Pulau Bair merupakan salah satu surga tersembunyi yang berada di Maluku Tengah. Luasnya hanya sekitar 500 meter persegi. Saat berada di sana, kita akan disuguhi pemandangan lautan biru yang bening dan bersih. Kita pun dapat melihat kumpulan pasir putih yang halus di dasarnya. Tak hanya itu, tebing-tebing serta pohon mangrove yang mengelilingi Pulau Bair pun menambah elok pesona tempat ini. Saking indahnya, tebing bebatuan tersebut kerap dijadikan sebagai spot selfie atau berfoto favorit wisatawan yang datang. Banda Neira. Banda Neira atau Banda Neira adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah dan merupakan pusat administratif Kecamatan Banda. Kepulauan Banda menorehkan sejarah di Indonesia, terkenal sebagai penghasil rempah-rempah mahal, salah satunya adalah pala. Rempah-rempah dinilai sangat berharga bukan hanya karena manfaatnya sebagai penambah rasa masakan, tapi juga fungsi sebagai obat-obatan. Banda Neira pernah menjadi pusat perdagangan pala dan fuli atau bunga pala dunia. 4 orang founding father Indonesia, yakni Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Dr. Cipto Mangkukusumo, dan Iwa Kusuma Sumantri pernah dibuang ke Banda Neira. Desa Wisata Negeri Hila. Desa wisata ini memiliki beragam potensi wisata seperti wisata budaya, sejarah, bahari, alam atau buatan, kuliner lokal, dan kerajinan tangan. Ada beberapa warisan budaya yang hingga kini masih dilestarikan di negeri Hila. Warisan budaya tersebut mulai dari cakal lele, bambu gila, tari lenso, hadrat, sawat, leka-leka wae atau ngabuburit, pesona Ramadan, sau reka-reka, sampai Al-Quran tertua. Desa ini juga memiliki puskesmas perawatan yang beroperasi 24 jam. Salah satu destinasi wisata yang populer di desa wisata negeri Hila adalah Benteng Amsterdam. Benteng ini pertama kali dibangun bangsa Portugis pada 1512 berupa loji perdagangan. Pemerintah Indonesia merekonstruksi benteng ini selama 3 tahun, yakni dari 1991 hingga 1994. Peresmiannya pada 17 Oktober 1994 oleh Dirjen Kebudayaan. Pantai Natsepa. Saat tiba di Pantai Natsepa, warna-warni bangunan menjadi daya tarik saat memasuki kawasan pantai. Mural dengan berbagai tokoh animasi pun tampak di sepanjang dinding. Pintu untuk ruang ganti pun dicat dengan warna yang berbeda, seperti kuning, ungu, ataupun hijau. Sedangkan untuk atapnya dicat dengan warna senada, yakni putih. Di depan ruang ganti terdapat deretan warung warna-warni yang menjajakan rujak khas Natsepa. Setiap warung dicat dengan warna berbeda pula, dari atas hingga tempat makan pengunjung. Papan nama setiap penjual pun terpasang di depan warung. Pantai yang berlokasi di Desa Suli, Kecamatan Salakutu, Maluku Tengah ini merupakan salah satu destinasi wisata di Pulau Ambon yang cukup melegenda. Para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara pun akan merasa belum lengkap bila ke Ambon jika belum menyempatkan diri menikmati keindahan Pantai Natsepa. Dan itulah tadi 5 fakta menarik Maluku Tengah versi News Fakta dan Unik. Dan berikut pemirsa kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Agro News hari ini. Saya September Wilson, terima kasih dan sampai jumpa.